Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin, wa hamdan yakunu ridau wa mardiyan lillahi rabbil alamin, wa hamdan liman qala fi kitabihil karim fahuwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa zid ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat masjid Baitul Falah rahimakumullah. Sungguh dalam situs maupun siklus kehidupan umat manusia di antara kita, terlebih yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nilai plus, nilai tambah, di mana di dalam relung kalbu dan hati nurani kita bersama terbersit hidayah besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa Islam, iman, ihsan, ikhlas, bahkan takwa Allah. Ternyata manusia di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia tidak dipandang dari status sosial yang kita punya, tidak juga dipandang dari status finansial yang kita punya, tapi indallah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian semuanya di sisi Allah hanyalah kalian yang paling bertakwa kepadanya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, takwa itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Bahasa kita sehari-hari adalah yang kita cari talaban liridhaillah. Kemudian kita senantiasa ingin berbakti kepadanya. Jikalau yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita termasuk orang yang bertakwa dan kita akan dilabeli oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Allah berfirman, "Fattakullah," maka bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, "la'allakum tashkurun," niscaya kalian akan menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Jamaah rahimakumullah, menyikapi kondisional akhir-akhir ini, banyaknya musibah yang diturunkan oleh Allah ke bumi, terutama pandemi COVID-19 yang sampai sekarang masih mencekam di antara kita. Mari kita bersama-sama introspeksi diri tanpa harus menyalahkan kepada orang lain. Kenapa? Allah mengingatkan kepada kita, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apa saja yang mengenai pada diri kalian yang tidak enak, termasuk musibah, penyebabnya adalah karena ulah tangan kalian sendiri, kata Allah. Untung hadirin, ayat ini diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala, "wa ya'fu an katsir," dan Allah akan memberikan maaf kepada umat manusia dengan jumlah yang banyak. Mudah-mudahan yang diampuni, yang dimaafkan Allah termasuk kita-kita ini. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya hadirin, musibah itu yang ngundang ya manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, surah Ali Imran ayat 112. Allah berfirman, "Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu." Akan ditimpakan kehinaan, kerendahan martabat manusia di antara kalian semuanya, dimanapun kalian berada. Illa bihablim minallah, kecuali manusia yang pinter menyambung habel secara vertikal kepada Allah. Wadhuribat wahablim minan nas, dan manusia yang pinter menyambung tali atau habel secara horizontal kepada sesama umat manusia. Hadirin, ayat ini dilanjutkan oleh Allah, "wa ba'u bi ghadabin minallah," dan mereka manusia kembali dapat ghadab, amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat amarah dari Allah, walduribat alaihimul maskanah, maka manusia siapapun di antara kita maka akan diletakkan pada titik kehinaan, naudzubillah min dalik. Kenapa demikian hadirin? Dzalika bi annahum yakfuruna bi ayatillah. Penyebab adanya musibah turun kepada kita, kepada umat manusia, yang pertama, banyaknya manusia yang ingkar atas ayat-ayat Allah. Apa itu ayatul maktubah, ayat yang tertulis, atau ayatul kauniyah, ayat yang ada di sekitar kita, terutama hadirin ayat Allah berupa rahmat nikmat yang diberikan kepada kita. Padahal Allah bersumpah, fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung rahmat nikmatku,
niscaya tidak akan mampu walaupun dengan teknologi yang serba canggih kayak apapun. Dan Allah pun juga memberikan jaminan, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur atas rahmat dan nikmatku, kata Allah, aku akan nambahi rahmat nikmatku kepada kalian semuanya. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adabi lasyadid, kalau kalian ingkar atas rahmat nikmatku, ingatlah azabku sangat pedih. Dan keadaan kita ini hadirin adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diakui atau tidak itu adanya. Yang kedua penyebabnya adalah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq, banyak manusia yang membunuh para nabinya tanpa alasan yang benar. Hadirin, sekarang ini nabi sudah tiada, rasul pun juga tidak ada. Gimana kalau yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq? Banyak di antara manusia itu sudah membunuh syariatullahil khalidah, ajaran Allah yang diberikan kepada nabinya, sehingga mereka enggan untuk melaksanakan. Contoh, orang disuruh sholat banyak yang enggak sholat, disuruh puasa juga banyak yang enggak puasa, dan sebagainya dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah dzalika bima asau, penyebab musibah diturunkan oleh Allah adalah banyaknya orang yang sudah berbuat maksiat. Terutama hadirin, kalau sudah perzinaan merajalela di mana-mana, perjudian merajalela di mana-mana, siap-siap kita yang beriman pun juga akan kena imbasnya hadirin. Cuman nilainya di hadapan Allah adalah ujian untuk meningkatkan derajat kita. Tapi bagi mereka betul-betul akan dihancurkan oleh Allah, naudzubillah min dzalik. Yang paling gawat adalah setelah bima asau, manusia di antara kita ini wakanu ya'tadun, banyak yang melampaui batas dan tidak terima kasih sama sekali. Memang kenyataan sifat manusia begitu hadirin. Sudah diberi oleh Allah rumah 2, maunya 3. Sudah diberi 3, maunya 4. Kapan selesainya? Sama-sama kita tahu, hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah dimasukkan di liang kubur, tamat hadirin, habislah kita. Untuk itu hadirin, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ternyata memberikan solusi barangkali kita mau melaksanakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadits qudsi, Innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman di dalam hadits qudsi, inni la'ahimmu bi ahlil ardi azaban, sesungguhnya aku benar-benar gregetan, igit-igit betul dengan orang-orang yang ada di bumi ini, kata Allah. Untuk apa? Untuk mengazabnya, menyiksanya. Alhamdulillah hadirin, hadis qudsi ini diakhiri oleh Allah, saraftu anhum, tapi aku tidak jadi memberikan, memending, menahan azabku untuk mereka. Kenapa? Fa'idha nadartu, ketika aku melihat, yang pertama, ila ummari buyuti, masih banyak orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku. Rumah Allah adalah masjid, tempat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, saya ingat apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat ada seseorang
bolak-balik ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saksikan bahwa orang itu dalam hatinya membawa keimanan. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, hadirin, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan masjid atau memakmurkan tempat sujud kepada Allah, rumah Allah, adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua, hadirin, wa ila mutahabbina fiyya, aku tidak jadi menurunkan bala bencana kepada umat manusia itu kalau umat manusia satu dengan yang lainnya saling kasih sayang dengan yang lainnya. Hadirin, besok di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. La dilla illa dillu. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu di antaranya yang akan diberikan porsi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa rajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling kasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang-orang yang hatinya tertambak betul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hadirin, yang akan Allah Subhanahu wa taala memending siksa atau bala bencana diberikannya adalah wa ilal mustaghfirina bil ashar. Ketika aku melihat masih banyak orang yang memproses diri untuk bertobat, ngakui salahnya, istighfar di waktu sahur alias di waktu pagi. Mudah-mudahan hadirin, sekelumit yang saya sampaikan jadi sesuatu yang manfaat untuk kita, dunia kita, akhirat kita, dan Allah mudah-mudahan ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ya